Novel Cultivation Chat Group Chapter 100. Pukul 5 sore, Suhang berpamitan dengan Medicine Master dan kembali ke kota. Dalam perjalanan pulang, Suhang menerima pesan dari Yang De. Isinya tentang hasil lomba lari 5 km, di mana Suhang tidak diragukan lagi menjadi juara. Namun karena Suhang tidak hadir, Gao Momo dengan antusias menerima medali atas namanya. Setelah itu, Yang De juga menanyakan apakah dia sudah kembali dari toko obat, dan apakah mau makan malam bersama. Kalau dipikir, setelah lomba olahraga, aku seharusnya mentraktir Yang De, kepala ikan 10 rempah. Berkat penyelidikannya, aku bisa menangkap Altar Master. Sangat mungkin dia akan lolos kalau tidak. Sudah waktunya juga aku mendaftar les mengemudi. Dan, haruskah aku menjadi member aplikasi chat untuk mempercepat pertumbuhan kebun virtualku? Sudah lama sekali dia tidak memainkan game kebun kuno seperti itu. Sekarang, setiap kali membuka aplikasi chat, dia hanya bermain sedikit saat sedang mood. Kalau tidak, biarkan saja game itu berjalan sendiri. Tapi, mengingat begitu banyak senior di grup Nine Provinces 1 yang memainkan game ini, Song Suhang terpaksa mempertimbangkan apakah harus mulai memainkannya lagi. Mungkin suatu hari, salah satu senior di grup chat akan sangat senang mencuri sayuran dari kebunnya, dan memberinya hadiah tak terduga sebagai balasan. Meski kemungkinannya kecil, tetap mungkin saja. Lagi pula ini hanya game berkebun dan memainkannya sebentar tidak akan menyita banyak waktu. Jika bisa mendapatkan manfaat, itu bagus sekali. Banyak sekali yang harus kulakukan. Suhang membalas pesan Yang De, aku sudah kembali. Kasih tahu lokasi kalian, aku akan segera ke sana. Lalu, dia berlari kecil sepanjang jalan kembali ke kota universitas. Setelah makan malam bersama, mereka berempat tidak ada acara lain, jadi kembali ke asrama untuk bermain game. Terlalu banyak kejadian hari ini. Paginya ada lari 5 km, lalu perjalanan panjang dan melelahkan mencari Altar Master dan membunuhnya, setelah itu Zhao Yaya menyeretnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah semua itu, dia juga mengalami berbagai situasi rumit. Karena itu, meski memiliki Qi and Blood Pill, Song Suhang tetap tidak punya cukup energi untuk mencobanya. Setelah menemani teman sekamarnya beberapa game, dia merayap ke tempat tidur dan tidur lebih awal. Dia benar-benar kelelahan. Sebelum tidur, Suhang mengumpulkan sisa-sisa energi mentalnya, memasuki keadaan siaga, menjadi perhatian terhadap sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia masuk ke alam mimpi. Di paruh pertama malam, Suhang tidur nyenyak. Di paruh kedua malam, dia mengalami mimpi yang menarik. Dalam mimpi, Song Suhang kembali ke zaman kuno Huaxia. Era spesifiknya tidak diketahui. Namun dari pakaian pejalan kaki dan berbagai bangunan, dia bisa tahu itu di masa lalu kuno. Lalu dia menyadari bahwa dia adalah putra penjual peti mati. Anak kecil dalam mimpi itu wajahnya tanpa jiwa, mungkin karena terus-menerus bersentuhan dengan peti mati. Mimpi aneh apa ini? Suhang mengolok-olok dirinya sendiri. Semua orang bilang mimpi di malam hari ditentukan oleh pikiran di siang hari. Tapi, aku bahkan tidak punya pikiran seperti itu siang tadi, kan? Dalam mimpi, tahun-tahun telah berlalu. Suatu hari, saat berusia sekitar 4 atau 5 tahun, seorang pendeta bijak melewati desa kecilnya. Melihat bakat alaminya, sang pendeta ingin mengambilnya sebagai murid. Anak itu tidak mengecewakannya, dia memutuskan menjadi murid pendeta dan pergi tanpa memikirkan betapa terlukanya ayahnya, si penjual peti mati. Baru setelah mengikuti pendeta dan berlatih beberapa tahun, dia tahu bahwa masternya sendiri adalah kultivator lepas yang beruntung mendapatkan set teknik tidak lengkap bernama Ghost Sex Ghost Summon, yang dia praktikkan dengan tekun sampai sekarang. Namun karena tekniknya tidak lengkap, dia nyaris hanya mencapai tahap 2. Beberapa tahun kemudian, pendeta tua itu terbunuh. Karena mereka adalah praktisi hantu jalan iblis yang sering menciptakan ghost marah, pendeta tua itu dipotong-potong hingga tidak meninggalkan mayat. Pria dalam mimpi sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah pendeta tua meninggal, dia berubah besar. Dia mulai menjadi sangat hati-hati. Seiring kekuatannya tumbuh, nyalinya justru menyusut. Kemudian, hidupnya mengikuti pola penjahat dalam cerita fiksi. Untuk naik satu realem, dia menghabiskan semua metodenya berusaha membudidayakan berbagai iblis jahat dengan mencari tempat untuk memelihara ghost. Tujuan utamanya adalah menemukan spirit ghost dan menggunakan potensi uniknya untuk mencapai terobosan ke tahap berikutnya. Dalam periode dia mencari bahan-bahan untuk memelihara ghost, dia telah melakukan segala macam kejahatan. Misalnya, saat ini, selain menjadi pemanggil ghost, dia juga memimpin organisasi pembunuh. Akhirnya, suatu hari saat berburu harta, dia tak sengaja menemukan tempat yang sangat cocok untuk memelihara ghost. Itu adalah tempat bernama kuil lentera hantu. Yang paling penting, ada spirit ghost di dalam kuil lentera hantu. Dia sangat gembira. Ini bukan mimpi. Song Suhang langsung sadar. Saat kuil lentera hantu muncul, dia mulai menyadari sesuatu. Mungkin ini ingatan Altar Master. Kuil lentera hantu, Jalan Luoxin. Apakah Altar Master praktisi hantu jahat dalam mimpi ini? Mengapa aku tiba-tiba mulai bermimpi tentang Altar Master? Song Suhang bingung. Mimpi berlanjut. Setelah pria dalam mimpi menjelajahi kuil lentera hantu sekali, dia menjadi sangat kecewa. Ini karena, dia datang terlalu terlambat. Seseorang sudah membeli kuil lentera hantu dan memasang formasi segel. Melihat sekilas formasi ini, dia menentukan bahwa seorang ahli yang memasangnya. Takut menarik perhatian ahli ini dan menyebabkan kematiannya sendiri, dia tidak berani memecahkan formasi.
Namun, dengan surga pemelihara Ghost dan Spirit Ghost di depan mata, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Itu adalah Spirit Ghost. Spirit Ghost. Meski tidak bisa memecahkan formasi sendiri, dia bisa meminjam tangan orang lain dan menemukan tumbal untuk memecahkan formasi. Meski formasi yang menahan Spirit Ghost dibuat dengan rumit, dia hanya perlu menemukan mata formasi dan akan bisa memecahkannya. Dengan meminjam tangan orang lain untuk memecahkan formasi, bahkan jika ahli itu muncul nanti, mereka hanya akan melampiaskan amarah pada kambing hitam. Jadi, dia berubah menjadi Master Feng Shui dan menggunakan skemanya untuk membimbing pemilik asli kuil Lentera Hantu, Huang Dagen, mendorongnya untuk menghancurkan kuil Lentera Hantu dan mengubahnya menjadi pemakaman. Huang Dagen sudah memiliki pemikiran seperti itu. Ditambah dukungan seseorang, dia menjadi sangat termotivasi. Mereka berdua bekerja sama, Huang Dagen merobohkan kuil Lentera Hantu dan membangun pemakaman besar untuk dirinya sendiri. Kuil Lentera Hantu dirobohkan dan pemakaman dibangun. Di bawah bimbingan, dia, sebagai Master Feng Shui palsu, Huang Dagen secara pribadi membawa batu nisannya ke pemakaman dan memasangnya sebagai titik pengumpulan Feng Shui khusus, yang juga merupakan mata formasi yang dia temukan dengan susah payah. Begitu batu nisan dipasang, lapisan pertama formasi yang ditempatkan ahli misterius langsung pecah. Spirit Ghost di kuil Lentera Hantu meraung saat menerjang keluar dan menyedot semua ki dan darah Huang Dagen. Setelah semua ki dan darahnya disedot, Huang Dagen tidak mati di tempat. Dia hanya merasa tubuhnya agak lemah. Saat pulang ke rumah, dia menjadi sakit parah dan meninggal 7 hari kemudian. Spirit Ghost tidak pergi setelah mengeringkan Huang Dagen, hanya kembali ke posisi semula. Ini membuat dia sangat senang. Meski dia telah mendirikan penghalang segel mengelilingi kuil Lentera Hantu, bahan untuk penghalang sangat mahal, jadi dia ingin menghemat. Penghalang akan menghabiskan bahan setiap kali diserang. Alhasil, dia menghemat banyak bahan karena Spirit Ghost tidak menyerang penghalang. Meski formasi ahli telah hancur, dia tidak terburu-buru menaklukkan Spirit Ghost. Pertama, dia khawatir ahli akan bergegas kembali. Kedua, Spirit Ghost belum matang, dan perlu terus tumbuh di surga pemelihara Ghost untuk beberapa waktu. Semua orang di Jalan Luoxin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Keluarga Huang Dagen membawa jenazahnya untuk dikubur di makam, menangis sepanjang jalan. Tindakan ini membuat Spirit Ghost marah lagi. Saat anggota keluarga Huang Dagen menangis di dekat makam, Spirit Ghost mengambil kesempatan untuk mengelilingi mereka dan menyedot sebagian besar ki dan darah mereka. Setelah anggota keluarga Huang Dagen pulang, mereka mulai jatuh sakit satu persatu. Setahun kemudian, seluruh keluarga mereka dikubur di pemakaman ini. Mungkin Spirit Ghost sudah kenyang setelah menyerap begitu banyak ki dan darah. Orang-orang yang datang untuk mengubur keluarga Huang Dagen lolos dengan nyawa mereka. Dalam tahun-tahun berikutnya, dia menetap di Jalan Luoxin, menjaga makam Huang Dagen dan mengawasi pertumbuhan Spirit Ghost. Pada titik ini dalam mimpi, Song Suhang penuh pertanyaan. Karena formasi sudah pecah, mengapa altar master tidak mengambil Spirit Ghost saat sudah matang? Apa yang terjadi selanjutnya?